Selamat pagi adik-adik. Nah, udah gak kerasa ya, kita udah 2 minggu kita nggak bertemu di kebaktian. Akhirnya sekarang kita ketemu lagi. Yes. Udah siap belum nih mau ibadah? Ayo, udah pada sarapan belum? Udah sarapan belum? Udah mandi belum? Waduh. Kok udah mandi belum? Aku kebetulan sudah mandi tadi pagi. Bagus deh. Jadi Nah. meskipun kita nggak ke gereja, tapi kita harus tetap siap-siap juga untuk menghadap Tuhan on time. Sip. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang pertama nih. Lagunya itu Kumasuki Gerbangnya. Semangat ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka dari rahmatmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka dari rahmatmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka dari rahmatmu. Sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersungguh, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka dari rahmatmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka dari rahmatmu. Dia dirahmatku, oh dia dirahmatku, ku bersuka dari rahmatmu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, kita doa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan sekarang kami ingin mengikuti ibadah online pada pagi hari ini dan juga berkati kami semua yang mengikuti ibadah pada pagi ini dari awal sampai akhir. Nama Tuhan Yesus selalu ya, amin. Nah, adik-adik masih pada semangat kan? Masih dong, masih dong. Adik-adik pasti masih mau lanjutkan kebaktiannya. Nah, yuk kita nyanyi lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Pulang dari awal. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku hari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Stop dulu. Tapi kayaknya masih pada belum semangat ya Cia, adik-adiknya ya. Yang di rumah gimana? Bagi berdiri aja nih yang di rumah. Yuk kita bagi berdiri, kita nyanyi lagi. Sekali lagi ya. Yuk. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, mengayunkan pujian haleluya, nyanyi-nyanyinya sang raja, nyanyi-nyanyinya sang raja selamanya. Wah, ternyata adik-adik kita udah pada semangat nih. Udah boleh duduk. Kayak Ya. kita lanjut belajar lagu baru aja gimana nih? Wah, ada lagu baru. Lagunya apa, Ci? Lagunya adalah Firman-Mu pegang selalu. Nah. Kita harus selalu megang firman Tuhan Betul. ya, teman-teman. Kalau adik-adik udah tahu lagunya nyanyi yang keras ya. Ya. Untuk yang belum tahu lagunya, bisa ikutin pelan-pelan Ya. cicilan pokoknya ya. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum itu, ayo kita nyanyi lagu Jiwaku Terbuka. Memiliki
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan, mata kita untuk membaca Alkitab, ataupun telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami ucap syukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, Kau boleh mengizinkan kami melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Persiapkan anak kami semuanya Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita bertemu kembali ya, meskipun melalui virtual. Oke, sekarang kalian buka Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya. Kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Nah, adik-adik sekalian, raja-raja itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Apa ya? Iya, ada di Perjanjian Lama. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang kitab Taurat ditemukan. Udah siap semuanya Alkitabnya? Udah semuanya ya. Nanti tante yang akan membacakan ayat yang ganjil, adik-adik sekalian membacakan ayat yang genap ya. Oke, tante ulang. 2 Raja-Raja ya. Pasal 22 ayat 1 sampai dengan 20. Yuk kita baca, kita simak. Sudah siap kan Alkitabnya? Ya. Yosia, Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ayat yang ketiga, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya. Ayat yang kelima, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat yang keenam, sekarang ketujuh, tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Ayat yang ke-8, sekarang 9, kemudian Safan, panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Adik-adik yang ke-10. Sekarang 11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Ayat yang ke-12, adik-adik. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Ayat 14, adik-adik.
Ayat yang ke-15, perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang-orang yang menyuruh kamu kepadaku. Ayat yang ke-16, adik-adik. Ayat yang ke-17, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Ayat yang ke-18, adik-adik. Ayat yang ke-19, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-20 kita baca bersama-sama. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan kau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan ku datangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Nah, adik-adik sekalian, ya, firman Tuhan hari ini berjudul Kitab Taurat Ditemukan. Nah, tujuannya hari ini adik-adik percaya bahwa Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, ya. Nah, adik-adik coba, Tante pengen bertanya nih. Coba sebutkan negara yang kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu. Negara apa ya? Kepala negaranya dipimpin seorang raja atau ratu. Ayo, siapa yang tahu? Ada negara apa aja ya di dunia ini yang kepala negaranya seorang raja atau ratu? Iya, pinter. Pasti kalian sudah tahu ya, menyebutkan ada Inggris, ada Kanada, kemudian ada Kamboja, ada Vatikan, dan mungkin masih banyak lagi ya. Iya. Nah, kekuasaan raja biasanya berlangsung sepanjang hayat sang raja atau ratu. Nah, kemudian raja akan digantikan oleh penerusnya. Dapat melakukan tugasnya itu bagaimana? Kira-kira pangeran atau putri kerajaan dididik oleh orang tua mereka. Apa saja yang mereka pelajari? Coba adik-adik seperti kalian, apa yang kalian pelajari dari orang tua kalian? Iya, pasti hal-hal yang positif ya, yang negatifnya dibuang jauh. Iya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang raja. Tadi raja siapa ya di Alkitab? Dengar nggak ya? Iya, betul. Raja yang bernama Yosia. Nah, Yosia yang memerintah di kerajaan Yehuda di wilayah selatan Israel. Dia memerintah Yehuda kurang lebih 639 sampai 609 sebelum Masehi. Nah, tugas Raja Yosia tidak hanya memimpin dan menyejahterakan rakyatnya loh adik-adik. Bukan hanya mempertahankan bangsanya dari serangan bangsa lain. Namun, Yosia harus menjadi teladan sebagai pemimpin bangsa dia. Nah, seperti kita juga adik-adik, kita harus hendaknya menjadi teladan bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain. Ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan adik-adik ya, dari hal yang sederhana, dari kita bisa membantu adik kita, kakak kita, orang tua, misalnya hanya untuk diri kita sendiri deh, tanggung jawab untuk membersihkan tempat tidur kalau kita bangun. Nah, seperti itu ya, menjadi teladan contoh. Begitu juga Raja Yosia pengen menjadi
teladan bagi bangsanya. Sebab yang dilakukan raja akan diikuti oleh rakyatnya. Nah, Raja Yosia menjadi raja saat berusia 8 tahun. Nah, adik-adik 8 tahun itu sekarang SD kelas berapa ya? Coba. 8 tahun loh ya. Iya, SD kelas 8. Kelas berapa? Iya, 8 tahun berarti kelas 3 loh adik-adik. Kelas 3 SD sudah menjadi raja. Nah, pada waktu menjadi raja, Yosia berumur 8 tahun setara dengan anak SD yang sekarang kelas 9. Nah, adik-adik sebagai raja muda, dia tidak mendapat contoh yang baik dari ayah dan kakeknya, yaitu Raja Amon dan Manase. Ayahnya telah meninggalkan Tuhan dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan, mengikuti jejak ayahnya Manase yang beribadah kepada berhala-berhala. Nah, Raja Amon dan Manase ini diikuti oleh rakyatnya, sehingga persembahan berhala-berhala itu merajalela, semakin banyak ya, semakin orang tidak mengenal Tuhan. Apalagi saat itu tidak memiliki kitab Taurat. Ada yang tahu kitab Taurat itu apa? Iya, ada 5 ya. Apa adik-adik ada yang tahu? Iya, betul ya, ada 5. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, pinter. Nah, kitab yang diberikan Tuhan kepada Israel melalui perantaraan Musa yang berisi aturan-aturan tentang bagaimana bangsa Israel hidup di hadapan Tuhan. Nah, meskipun tidak menerima contoh yang baik dari ayah dan kakeknya, ternyata Yosia tidak begitu saja mengikuti cara hidup mereka, sekalipun dikelilingi oleh orang-orang yang berpengaruh negatif. Nyatanya, penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosia. Hati Raja Yosia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, pada saat berusia 16 tahun, Raja Yosia mulai mencari Allah. Dia tergerak hatinya untuk mengetahui ya Tuhan dengan kesadaran sendiri. Dia tidak mau bangsa Israel menyembah dewa lain. Nah, karena itu pada waktu berusia 26 tahun, Yosia mencari Tuhan. Yosia ingin diangkat untuk memperbaiki rumah Tuhan, mencari pekerja-pekerja seperti yang di dalam Alkitab. Pekerja itu diangkat untuk memperbaiki rumah Tuhan. Raja Yosia mengutus imam besar untuk membangun kerajaan Allah, memperbaiki rumah Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Raja Yosia begitu luar biasa. Dia tidak terpengaruh oleh perbuatan ayah dan kakeknya. Tadi siapa ayahnya? Iya, Raja Amon dan kakeknya bernama Manase. Nah, adik-adik sekalian, Raja Yosia kemudian tadi mengutus pergi kepada Nabiah Hulda yang menimpakan malapetaka atas tempat ini dan penduduknya sebab mereka menyembah Allah lain dan menimbulkan sakit hati Tuhan. Namun kepada Yosia, karena ia telah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya luput dari hukuman yang menimpa umat Israel. Nah, adik-adik sekalian, melalui kisah Raja Yosia ini kita belajar bahwa Tuhan menuntun Yosia untuk memperbaiki bait Allah, sehingga akhirnya kitab Taurat tadi ditemukan. Semua itu akhirnya membawa keselamatan bagi Raja Yosia. Adik-adik, Tuhan juga menuntun kita untuk mengenal Tuhan sehingga kita memperoleh keselamatan. Nah, oleh karena itu, rajin ya membaca Alkitab di rumah
setiap hari kita lah misalnya menyisihkan waktu 1 hari boleh 1 pasal, atau kalau enggak misalnya satu pasal ada beberapa ayat, kalian rajin dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Nah seperti Raja Yosia ya, rajin, kemudian rajin ke sekolah minggu meskipun kita masih virtual ya, kita tetap rajin untuk sekolah minggu. Nah, kita belajar dari Yosia yang mendapat penyertaan dari Tuhan. Kita belajar dari Yosia untuk mencintai firman Tuhan ya. Adik-adik, nah sekarang kalian buka Alkitab lagi. Kita buka dari Mazmur. Nah, Mazmur perjanjian lama atau baru? Betul, perjanjian lama. Nah, Mazmur 119 ayat yang 97. Adik-adik belajar nih, mulai membaca ya. Wah, udah pintar membaca sih kayaknya, kan udah kelas gede ya. Cuma kita menghafalkan, belajar menghafalkan. Nah, Mazmur 19 ayat 97, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Adik-adik, kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, setiap hari. Bukan berarti dari pagi sampai malam membaca firman Tuhan, tapi kita sisihkan waktu kita untuk belajar membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, itulah firman Tuhan hari ini. Kitab Taurat ditemukan ya. Kita belajar juga melalui Raja Yosia. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Raja Yosia agar kami mengenal Tuhan dan firman Tuhan, agar kami boleh membaca Alkitab, merenungkannya sepanjang hari. Kami boleh belajar Tuhan betapa baiknya hidup dan kehidupan kami yang datangnya dari Engkau. Tuhan, kami ingin seperti Yosia, tetap setia di hadapan-Mu Tuhan, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukungnya. Tapi Raja Yosia Tuhan boleh mengambil hikmat karena Engkau menyertai Raja Yosia. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat adik-adik semuanya dan kami yang ada di sini Tuhan. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai kami semuanya Tuhan, terlebih kesehatan kami. Biarlah Tuhan virus corona ini boleh cepat berlalu dari hidup dan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu, sehingga kami boleh bertemu dengan anak-anak kami kembali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
untuk adik-adik bisa kumpulkan persembahannya, nitip ke papi maminya, atau dikumpulkan ke dalam amplop, lalu saat ibadah normal bisa dimasukkan ke kantong persembahan di gereja. Oke, kalau gitu kita udah mau selesai nih ibadahnya. Nah, tadi Cici mau review sebentar nih kok, Ci. Tadi Tante Endang bilang ditemukan 5 kitab Taurat. Apa aja ya tadi? Ayo adik-adik ingat nggak? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu kitab Taurat. Kitab Taurat ada di Perjanjian Lama. Nah, kalau Perjanjian Baru pada ingat nggak? Ayo. Ingat nih. Nah, ada lagunya nih kalau untuk Perjanjian Baru biar kita semua hafal, oke adik-adik? Yuk Ya. nyanyi, yuk kita nyanyi. Kisah Rasul Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Lukas dan akhirnya Wahyu. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau selesai sekolah minggunya. Nah sebelum kita selesai, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Mari Chris. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu pada hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami agar firman yang sudah diberikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami bisa lebih rajin lagi untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, dan mendengarkan setiap firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Tuhan berkati kami agar apa yang kami lakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami dalam pekerjaannya, juga berkati persembahan yang kami kumpulkan agar berguna untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan doa ini dalam doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam percobaan,
dan kemuliaan sampai